Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala ahlihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, serta nikmat-nikmat lainnya. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan kita sebagai umatnya. Teman-teman yang sedang menonton video ini, yang insya Allah selalu mendapat ridhonya Allah, berkahnya Allah, serta mendapat rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan saya di sini membuat video ini akan menjelaskan materi pendidikan agama Islam yang bertemakan Islam agama fitrah bagi manusia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Medina Az-Zahra dari Fakultas Psikologi dengan NIM 2508015165. Tak usah lama-lama, mari kita mulai ke poin yang pertama, yaitu konsep fitrah dalam Islam. Allah menciptakan manusia dengan akal agar dapat mempelajari ilmu, pengetahuan, dan budaya. Pengetahuan yang diperoleh oleh akal manusia bertujuan untuk mendekatkan manusia kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akal seharusnya digunakan untuk mengenal dan mengingat Tuhan melalui pengetahuan, karena sesungguhnya fitrah manusia adalah mempercayai Tuhannya. Dalam Islam, fitrah asli manusia yaitu mengenal Tuhannya. Manusia harus mengenal dirinya sendiri agar dapat mengetahui fitrahnya dan mengenal Tuhannya. Jika manusia telah mengenal dirinya sendiri, ia akan memiliki semangat spiritualisme, moralitas, dan humanitas yang memperkuat hubungannya dengan Tuhannya, manusia lainnya, dan serta alam semesta. Islam telah menegaskan bahwa manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 56, yaitu, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku." Dijelaskan bahwa tujuan diciptakannya manusia dan jin yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini juga menjelaskan seluruh aspek kehidupan manusia yang seharusnya diarahkan dan ditunjukkan untuk menyembah dan mematuhi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh kegiatan manusia, baik dalam bentuk ritual maupun kegiatan sehari-hari, harus diniatkan untuk mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menegaskan bahwa manusia sebagai khalifah atau wakil Tuhan di bumi karena diberi tanggung jawab untuk menjaga, mengelola, serta memakmurkan alam semesta. Manusia harus bersikap adil dan bijaksana dalam mengelola bumi dan memakmurkan alam semesta agar dapat memberikan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia dan makhluk hidup lainnya. Islam menjelaskan bahwa manusia dilahirkan ke bumi itu dalam fitrah yang suci. Allah memberikan agama Islam kepada seluruh umat manusia melalui utusannya, yaitu Nabi besar kita, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Islam juga merupakan pedoman hidup bagi manusia. Islam merupakan fitrah yang melekat bagi diri manusia. Fitrah merupakan kodrat dan keadaan alamiah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jauh sebelum manusia dilahirkan ke dunia, roh manusia telah diciptakan dan dimintai kesaksian terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebelum kita nih dilahirkan atau roh kita ditiupkan di dalam kandungan ibu kita, kita nih udah diberi kesaksian, bahkan 40 kali loh kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu ada poin yang kedua, yaitu pengertian agama Islam. Istilah agama dalam konteks keindonesiaan tuh kayak merujuk pada Sangsekerta ya, yaitu A itu artinya tidak dan gama itu artinya kacau. Selain itu ada mengartikan bahwa agama itu terdiri dari kata A yang berarti tidak dan gama itu berarti pergi. Jadi kayak tidak pergi. Jadi yang pertama tuh kayak tidak kacau. Dengan adanya agama ini kita tuh tidak kacau gitu teman-teman. Dan dengan adanya agama juga dapat diartikan kayak kita ini tidak pergi, jadi ya tidak pergi dari tugas kita, dari Tuhan kita gitu. Rukun Islam ada 5, yaitu yang pertama ada syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 naik haji. Yang pertama itu ada
syahadat ya. Syahadat itu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan tiada Rasul selain Nabi Muhammad SAW, selain Rasulullah. Yang kedua itu ada sholat. Sholat itu pondasi utama bagi kita ya teman-teman, kayak ibadah utama kita, kayak amalan pertama yang dihisab itu sholat. Jadi kayak kita nih kalau nggak sholat ya mau ngapain lagi. Yang ketiga itu ada zakat. Zakat itu menyisihkan sebagian harta kita untuk orang-orang yang membutuhkan. Lalu yang keempat ada puasa Ramadan, yaitu puasa di bulan suci Ramadan. Puasa ini bukan hanya menahan lapar dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari aja, tapi menahan hawa nafsu kita juga. Lalu yang kelima itu ada naik haji. Naik haji bagi yang mampu. Nah, naik haji ini kayak silaturahmi umat muslim, kayak bertemunya umat muslim dari berbagai penjuru dunia. Selanjutnya yaitu ada poin yang ketiga, ya poin yang terakhir juga, yaitu ada kedudukan Islam atas agama-agama lainnya. Nah, Islam ini berstandar pada prinsip toleransi untuk hidup berdampingan di antara umat beragama. Seperti yang kalian ketahui, di dunia ini tuh Islam tuh bukan agama satu-satunya. Kayak di dunia ini tuh kayak banyak sekali agama, kayak ada Kristen, Hindu, Buddha, dan masih banyak lagi. Nah, di sini kita akan membahas prinsip toleransi dalam Islam tuh apa sih, kayak ya di sini ada 4 ya teman-teman. Yang pertama itu ada pengakuan dan penghormatan. Islam ini mengakui keberadaan beragama-agama lainnya sebagai bagian dari keragaman ciptaan Tuhan. Lalu yang kedua ada toleransi dan keharmonisan, menekankan pentingnya toleransi terhadap umat beragama lainnya dan menjaga kedamaian antar umat. Lalu yang ketiga ada perlindungan terhadap minoritas, memberikan perlindungan hukum dan keamanan bagi kaum minoritas yang ada di wilayah yang dikuasai umat Islam. Seperti di Indonesia ini mayoritas kan beragama Islam ya teman-teman, tapi karena Islam ini adanya toleransi, jadi kayak Islam ini nggak menindas agama yang minoritas, karena jangan mentang-mentang Islam ini mayoritas jadi kayak kita ini lebih banyak, kayak kita seenaknya ke agama minoritas, itu enggak ya teman-teman. Di dalam Islam tuh nggak ada kayak gitu. Lalu yang keempat ada kerjasama dalam kebaikan. Ini tuh kayak Islam tuh mendorong terjadinya kerjasama antar umat beragama dalam berbagai kegiatan masyarakat seperti kayak pembangunan sosial, pendidikan, dan pengentasan kemiskinan. Saya Medina Zahra, sekian dari saya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.